と、皆さん、こんばんは。WOC のサルイアダプトリです。皆さん、最近お元気ですか？もうすぐ JLPT の試験がありますね。準備は順調ですか？勉強は進んでいますか？演算はちょっと難しいなとか、直前の対策がわからないと思っている方も多いではないでしょうか？皆さん、だからこそ、今日の動画では、皆さんがもっと互角に近づくように、JLPT 演算の問題について詳しく、そしてわかりやすく解説していきたいと思います。この動画を見れば、苦手な問題もきっと解けるようになりますよ。ぜひ最後まで一緒に頑張りましょう。Nah, minasan, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal JLPT Einstein dari nomor 20 hingga nomor 24. Nah, semoga kita bisa sama-sama belajar ya minasan dari soal-soal tersebut. Yang pertama, soal bentuk seperti ini. Minasan pasti udah pernah lihat ya, atau mungkin udah pernah mengerjakan soal seperti ini. Tapi, apa minasan tahu ini jenis soal seperti apa? Biasanya ini itu ada di awal-awal soal dokai. Namanya Choubungnu Bunpo atau tata bahasa dalam bacaan. Tujuannya apa sih soal seperti ini? Dia tidak hanya menguji kosakata kita saja, tetapi bagaimana kita bisa memahami alur cerita dan hubungan antar kalimatnya. Kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, tips dan triknya apa sih? Yang pertama, jangan baca seluruh teks dari awal sampai akhir. Kenapa sih kita nggak usah perlu membaca soal dari awal sampai akhir? Karena itu akan membuang waktu kita saja. Langsung lompat ke kalimat yang ada kotak nomor soalnya. Misalnya nomor 20, nomor 19, atau 21, 22, dan 23. Nah, kemudian gimana sih tips and triknya? Baca soal satu kalimat di belakang soal tersebut. Misalnya yang ini, dari watashi wa ini satu kalimat sebelum soal dan satu kalimat sesudah soal. Karena biasanya 90% jawabannya ada di bagian tersebut. Kemudian kita harus pahami karakteristik tiap jenis soal. Itu tuh termasuk ke dalam jenis soal apa sih? Bisa jadi itu berupa kata sambung kah? Atau bentuk kata kerja kah? Atau mungkin kalimat yang berbentuk tipe kutipan atau pikiran dalam hati. Nah, yang ketiga, kita harus bisa juga klasifikasiin mana subjek dan arah objeknya. Seringkali kita itu terjebak di pilihan gandanya perubahan partikel atau kata kerja memberi menerima. Contohnya ageru, kureru, sama morau. Pastikan kita tahu siapa melakukan apa dan kepada siapa. Kemudian di teks ini juga biasanya ceritanya jangan sampai tertukar mana aksi kepada siapa dan mana aksi kepada siapanya. Nah, setelah itu yang terakhir kita eliminasi pilihan yang mungkin secara bunponya aja udah salah nih minasan. Contohnya, partikel yang tidak nyambung dengan kata kerjanya. Jika sudah melihat ada partikel yang perubahan katanya salah, langsung coret aja, itu tuh gak mungkin jawabannya. Untuk memperkecil pilihan yang salah. Nah, saya akan membahas soal dari nomor 20. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita tidak perlu membaca dari kalimat pertama sampai selesai. Kita fokus saja pada satu kalimat sebelum nomor 20. Nah, untuk akunin lagi, saya pakai dua kalimat sebelum nomor 20. Ya, saya baca ya. Nah, kita baca bersama-sama. Amari genki janakattara, ini anotasinya. Amari genki
janakattara, maru ga chisaku nari, byouki ni natte shimattara, maru de wa naku batsu ni narimasu. Atau, watashi wa sono monogatari ga nani-nani-nani, jibun de mo yatte miyou to omoimashita. Nah, artinya apa sih? Jika dia tidak terlalu sehat, amari genki janakattara, maru ga chisaku nari. Lingkarannya akan menjadi mengecil. Byouki ni natte shimattara, dan jikalau dia jatuh sakit, maru de wa naku batsu ni narimasu. Tandanya akan menjadi silang, bukan lagi lingkaran. Nah, watashi wa sono monogatari ga nani jibun de mo yatte miyou to omoimashita. Karena saya menyukai cerita itu, saya berpikir untuk mencoba melakukannya sendiri. Karena saya nani. Nah, kira-kira jawaban yang tepat menurut Minasang dari pilihan 1, 2, 3, dan 4 ini apa sih? Nah, saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita artiin satu-satu dulu kali ya. Yang pertama, kini itte. Kini itte artinya tertarik atau suka, bentuk kata kerja te. Yang kedua, kini itte tara. Kini itte kara, setelah menyukai. Ini rasanya udah rancu ya. Yang ketiga, kini itta, telah menyukai, bentuk lampau biasa. Yang keempat, kini ittara, kalau jika menyukai. Nah, menurut Minasang, jawaban yang paling tepat itu apa sih? Ya, mochirong nomor 1 ya, Minasang. Kenapa sih yang lainnya itu nggak tepat? Dalam bentuk bunpo bahasa Jepang, bentuk T, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyatakan alasan ataupun penyebab dari situasi atau tindakan yang mengikuti. Pilihan 1 menghubungkan alasan karena si saya ini terhadap cerita tersebut, maka saya ingin melakukannya. Nah, menurut bentuk T itu artinya karena suka dengan tindakan selanjutnya, nah maka saya ingin mencoba melakukannya sendiri. Yang kedua, pilihan kini itte kara, setelah suka saya berpikir. Nah, ini rada rancu ya, karena rasa suka itu bukan melalui proses, tapi biasanya kalau kita lihat sesuatu nih, kita langsung, wah, saya tertarik. Nah, nomor 3, kini itta. Jika dimasukkan, kalimatnya bakalan rancu-rancu banget nih. Karena ini itu dipisahkan dengan koma ya, Minasang. Nah, 2 kalimat mandiri yang dipisahkan dengan koma lalu digabungkan tanpa ada bentuk partikel kara ataupun node, itu tuh udah jelas kayak rancu dan gak bisa digabungkan. Nah, kemudian pilihan nomor 4, kini ittara, artinya pengandaian. Nah, jikalau saya suka, padahal si penulis ini nih udah membaca ceritanya dan udah pasti suka gitu loh. Karena di sini watashi wa sono monogatari ga ini biasa disandingkan dengan perasaan, sukakah atau kyomi ga aru gitu. Jadi tidak cocok menggunakan pengandaian. Nah, menurut saya yang paling tepat dari pilihan jawabannya ialah nomor 1. Sejauh ini Minasang sudah paham kan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 21. Nah,
Soal nomor 21 ini kita lanjut dari sini kali. Nah, Ryoshin ni wa itsumo meru wo deshite iru node, hagaki de wa naku meru ni shimashita. Kita artiin sedikit-sedikit ya. Karena saya selalu mengirim email kepada orang tua, Ryoshin ni itsumo meru wo deshite. Karena saya selalu mengirim email kepada orang tua, hagaki de wa naku meru ni shimashita. Saya memutuskan untuk menggunakan email, bukan lagi menggunakan hagaki. Minasan, tahu nggak hagaki ini artinya apa? Hagaki ialah kartu pos. Moji no kawari ni oki na maru de moji no kawari ni oki maru dake ga hitotsu aru chotto hen na meru desu. Artinya itu email yang sedikit aneh, di mana sebagai ganti tulisan hanya sebagai ganti dari si tulisan ini hanya ada hitotsu ga aru. Apa yang hitotsu? Hitotsu oki na maru. Nih, oki na maru ya, minasan. Sebagai gantinya hanya ada satu lingkaran besar. Selanjutnya, Ryoshin wa iken wo tsutaete imasen. Saya tidak memberitahu artinya kepada orang tua saya. Nah, kita bahas ya satu persatu. Arti sumari. Sumari, ya kita udah tahu ya sumari artinya apa. Sumari artinya singkatnya atau dengan kata lain. Terus sumari, kesimpulannya. Yang kedua, dakara. Dakara oleh karena itu atau maka dari itu. Yang ketiga, tatoeba. Tatoeba artinya adalah contohnya atau sebagai contoh. Nah, kemudian yang nomor keempat ialah mochirong. Mochirong artinya tentu saja. Nah, kita baca ya kalimat dari sini dan yang ini. Kita baca ulang ya, minasan. Ryoshin ni wa iken wo tsutaete imasen. Padahal saya tidak memberitahu artinya kepada orang tua saya. Sebelumnya itu adalah email yang sedikit aneh, di mana sebagai ganti tulisan hanya ada satu lingkaran besar. Saya tidak memberitahu artinya kepada orang tua saya. Nah, kira-kira dari arti yang sudah dijelaskan tadi, yang paling cocok ini dengan kalimat yang rumpang, yang mana nih minasan? Coba kita cocokin satu-satu ya. Artinya, atau dengan kata lain, saya tidak memberitahu artinya kepada orang tua saya. Nah, itu rancu ya minasan. Sumari ini tidak mungkin menjadi jawabannya. Oleh karena itu, saya tidak memberitahu artinya kepada orang tua saya. Tapi kalimat sebelumnya itu adalah email yang sedikit aneh, di mana sebagai ganti tulisan hanya ada satu lingkaran besar. Kita kalau menggunakan dakara juga sedikit rancu ya minasan. Dan kalau tatoeba artinya contohnya atau sebagai contoh juga masuk ya. Nah, jawaban yang paling benar ialah menggunakan mochirong. Tentu saja. Kita baca dari awal ya sampai selesai kalimatnya minasan, biar sama-sama bisa kita analisis.
文字の代わりに大きい丸だけが一つある。ちょっと変なメールです。両親には、もちろん、両親には意見を伝えていません。Nah, kalimat sebelumnya, penulis mengirim email yang aneh, yang isinya cuma lingkaran besar tanpa tulisan. Kalimat sesudahnya yang ini. Penulis tidak memberitahu arti lingkaran tersebut ke orang tuanya. Nah, kalau misalnya sumari, kalau misalnya kita memilih sumari, itu udah jelas salah ya minasan. Kalau kita memilih dakara, kurang tepat. Apakah karena emailnya aneh, maka dari itu artinya tidak dikasih tahu? Kurang cocok ya minasan. Terus yang tatoeba, kalimat sesudahnya bukan contoh dari sebuah email yang aneh, tetapi sebuah tindakan atau fakta lanjutan. Oleh karena itu, yang paling tepat ialah nomor mochirong. Penulis membuat sebuah email misterius hanya gambar lingkaran. Tentu saja dia tidak sengaja memberitahu maknanya agar orang tuanya tidak memberitahu maknanya supaya orang tuanya kebingungan. Ini email apa sih? Dan menebak-nebak. Hal ini diperkuat dengan kalimat selanjutnya, karena dengan begitu akan lebih menarik. Sono hoga omoshiroi desu kara. Karena dengan begitu akan lebih menarik. Tindakan tersebut menyembunyikan arti adalah hal yang tentu saja dilakukan demi mendukung rencana tersebut. Nah, begitu minasan, jawabannya ada di pilihan nomor 4. Kita lanjut lagi ya minasan. Oke. Lanjut ke nomor 22. Nah, di nomor 22 ini kita hanya perlu membaca soalnya dari sini sampai dengan yang di sini. Nah, yang tadi sono hoga omoshiroi desu kara. Oleh karena itu menyenangkan, menjadi menyenangkan. Dashita ato otosan to okasan wa dou omou darou? Iken ga wakaranai tte itte denwa ga kakatte kuru. Nani nado iro na kangaete imashita. Artinya ya, setelah mengirimkan email tersebut, saya memikirkan berbagai hal. Ini watashi wa saya memikirkan berbagai hal seperti apakah yang dipikirkan oleh ayah dan ibu ya? Jangan-jangan mereka akan saya berpikir jangan-jangan mereka akan menelpon sambil bilang tidak tahu artinya. Nah, kalimat rumpang ini bisa kita isi dengan apa ya minasan? Sesudah mengirimkan email tersebut, kemudian saya berpikir berbagai hal, saya memikirkan berbagai hal. Apakah ayah dan ibu akan apa yang dipikirkan oleh ayah dan ibu? Jangan-jangan mereka akan menelpon sambil bilang tidak tahu artinya dan sebagainya. Kata kunci utamanya ada di frasa nado iro na kangaete imashita. Memikirkan berbagai hal seperti ini menandakan bahwa kalimat-kalimat sebelumnya adalah kalimat yang terlintas di dalam kepala atau isi pikiran si penulis tersebut. Isi pikirannya ialah 1. Ayah dan ibu bakal mikir apa ya?
do omodaro. Yang kedua, mereka bakal menelpon karena nggak tahu artinya. Denwa ga kakatte kuru. Nah, yang soal pertama, janai. Ini bang, janai kak. Nomor 3 bang, wake ga nai. 4 bang, foto wa nai. Nah, dari pilihan-pilihan ini, kira-kira minasang, yang paling mana nih yang paling cocok? Anjanai, artinya bukankah atau jangan-jangan, bentuk kasual dari janai ka. Yang kedua, janai ka, jangan-jangan atau mungkin saja. Biasanya sering digunakan untuk kita kalau mengekspresikan dugaan ataupun kekhawatiran yang ada di dalam hati. Wakiganai, minasang udah pasti tahu ya, wakiganai itu artinya mustahil atau tidak mungkin sama sekali. Koto wa nai atau tidak perlu dan tidak usah. Nah, kita analisis satu persatu. Kira-kira jawabannya yang mana yang paling cocok ya minasang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pilihan yang paling tepat ialah pilihan yang nomor 1. Nah, pilihan nomor 1 dan 2 ini artinya digunakan untuk coba kita bedah dulu ya. Yang janai artinya biasanya digunakan di akhir kalimat saat berbicara langsung kepada orang lain untuk meminta persetujuan, atau bukankah begitu? Nah, pilihan yang nomor 2, janai ka, digunakan saat berbicara kepada diri sendiri atau monolog, memikirkan sesuatu, biasanya untuk menanyakan keraguan, dugaan, ataupun tebakan yang belum pasti. Jangan-jangan nanti bakal begini ya? Karena setelah kotak diikuti oleh partikel, oh iya minasang, karena setelah kotak diikuti oleh partikel nado, nah, nado, iro na kanga itu imashita. Bentuk, jangan-jangan nanti bakal begini ya? Bentuk lengkap dari njanaika adalah yang paling cocok. Karena sumimasen minasang, jawabannya yang ini, njanaika. Karena untuk mengutarakan isi pikiran si penulis, isi pemikiran yang akan dilakukan oleh si penulis. Nah, pilihan yang janai itu biasa digunakan untuk meminta persetujuan namun di akhir kalimat. Kalau wakiganai, gak cocok ya minasang. Artinya, tidak mungkin mereka menelpon. Ini bertolak belakang dengan sifat si penulis yang sedang menanti-nanti reaksi orang tuanya dengan antusias. Kemudian pilihan nomor 4, koto wa nai, atau tidak perlu. Tidak cocok dimasukkan ke dalam tebakan atau bayangan skenario yang sedang dipikirkan si penulis. Kenapa sih gak cocok kalau misalnya sesudah mengirim email tersebut, si penulis mikir-mikir nih, kira-kira apa yang bakalan dilakukan orang tuanya. Kan gak cocok nih jika digunakan partikel koto wa nai, tidak perlu menelpon. Kayak gak cocok terhadap keinginan ataupun yang ingin dilakukan si penulis. Nah, sedangkan si penulis sedang membayangkan skenario di kepalanya. Jangan-jangan nanti mereka bakal menelpon sambil bilang gak tahu artinya ya. Nah, seperti itu minasang. Pola yang biasa digunakan dalam sakubung ringkas ini. Nah, yang terakhir minasang. Yang soal nomor terakhir dari soal Chobung no sakubung atau Chobung no bunpo. Nah, kita akan menjawab soal nomor 23. Nomor 23. Ini soal nomor terakhir, jadi kita jawabnya dari
Boleh dari sini kali ya, minasang. Nomor 23. Koto wakaru. Atau dari mungkin atau shiwa. Dari sini aja kali ya. Atau dari sini juga bisa. Sono henji wa mada deshite imasen ga, 30 にしようとだと今考えている. Kalau kita belum menemukan kira-kira jawaban yang mendekati, kita bisa baca satu kalimat sebelumnya. Nah, dari sini. Dari sini bisa juga minasang. Watashi wa waratte shimatte. Ryoshin wa imi ga wakattaんだな. 国が違っても間違ってもこういうことってわかるものなんだと感心しました。感心しましたや。その返事はまだ出していませんが、30にしようかと今考えている. Artinya ya minasang, kita artikan sedikit demi sedikit. Saya pun tertawa dan merasa kagum sambil berpikir, saya pun tertawa dan merasa kagum. Ternyata orang tua saya paham artinya ya, meskipun negaranya berbeda. Hal seperti ini ternyata bisa dimengerti. To kanshin shimashita. その返事はまだでしていませんが, saya belum mengirim balasan untuk itu. 30にしようかと今考えている. Tapi saat ini saya nani untuk membuat tanda lingkaran 3. Kira-kira minasang, kalimat yang cocok dengan bentuk yang rumpang ini apa sih? Kata kunci utamanya ialah perhatikan frase nishiyou ka to ima kangaete iru. Saat ini saya sedang berpikir untuk mempertimbangkan nani. Nah, pilihan yang pertama. Minasang, saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira dari jawaban ini yang paling benar atau yang paling cocok untuk mengisi bagian rumpang ini yang mana sih minasang? Kita bahas satu persatu dulu ya artinya minasang. Yang pertama, ni chigai arimasen. Pasti atau tidak salah lagi. Biasanya ini digunakan untuk menilai situasi orang lain, bukan menilai niat dari diri sendiri. Tetot. Yang kedua, daro to omoimasu. Nah, saya kira mungkin akan. Ini berarti dugaan objektif atau prediksi cuaca ataupun orang lain. Yang ketiga, tokoro desu. Artinya baru aja, ataupun sedang, ataupun hampir aja melakukan. Hal ini menunjukkan ketepatan waktu ataupun progres dari aksi si penulis tadi. Nah, yang keempat, sumori desu. Kira-kira jawaban yang paling tepat ialah yang mana nih minasang? Dari kata kunci tersebut, kalimat ini menceritakan tentang rencana masa depan si penulis terhadap email balasan berikutnya yang belum dikirim. Kalimat ini menceritakan tentang kira-kira ke depannya si penulis bakal merencanakan apa lagi sih tentang email balasan yang mau dikirim. Nah, ini kan
menceritakan tentang niat si penulis dari pembahasan yang tadi, pola-pola yang tadi, yang paling cocok ialah bentuk sumori desu. Karena sumori itu artinya rencana atau kedepannya bakalan melakukan apa. Kalau kita menggunakan pola yang pertama, ni chigai arimasen, yang artinya pasti atau tidak salah lagi. Ini tidak cocok ya minasan. Kita tidak menggunakan pasti untuk menebak keinginan diri sendiri yang belum terjadi. Yang kedua, daro to omoimasu. Salah. Pola daro biasanya digunakan untuk menduga hal di luar diri kita. Misalnya, besok mungkin hujan, ataupun dia mungkin datang besok. Ini tuh kayak sedikit rancu untuk menyatakan keputusan pribadi. Yang ketiga, tokoro desu. Salah. Ini jika digabungkan dengan kangaete iru, artinya saya baru saja sedang berpikir. Sedangkan dari pernyataan tadi itu tuh udah jelas salah ya. Si penulis sudah memikirkan kedepannya akan melakukan apa. Itu tuh terkesannya rancu ya minasan. Nomor 4, sumori desu. Ini pola yang paling tepat karena pola verb tambah iru ataupun sumori desu digunakan untuk menyatakan niat, maksud, ataupun rencana yang ada di dalam pikiran si pembicara. Si penulis sudah memikirkan idenya ini untuk membuat 3 lingkaran. Dan dia menutupi kalimatnya dengan menegaskan bahwa itu adalah niat atau rencananya saat ini. Maka artinya, jika kita artikan, sono hinji wa mada deshite imasen ga, 30 maru ni shiyou ka to ima kangaete iru sumori desu. Artinya, saya belum mengirimkan balasan untuk itu, tetapi saya udah berniat atau memiliki rencana untuk membuat tanda 3 lingkaran. Nah, minasan, gimana pembahasan tadi? Semoga pembahasan tadi bisa ya dipahami dengan mudah oleh minasan. Kita sama-sama belajar ya. Semoga di JLPTN 3 ini kita sama-sama gokaku. Minasan, kita lanjutkan ya. Nah, setelah soal dari dokai tersebut, biasanya ada soal bentuk seperti ini. Nah, soal bentuk seperti ini itu, gimana sih cara menjawabnya? Yang pertama, kita wajib banget membaca dulu pertanyaannya. Karena dengan kita membaca pertanyaannya dan memeras inti dari pertanyaannya ini, kita bisa langsung eliminasi. Kira-kira nanti yang tidak sesuai itu apa? Yang pertama, pahami pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini shinakereba naranai koto wa nanka? Apa yang harus dilakukan setelah membaca email tersebut? Fokuslah kita mencari kalimat perintah ataupun instruksi maupun permohonan yang ada te kudasai, onegai shimasu, dan sebagainya. Yang kedua, cari kata kunci ataupun batas waktu dan aturan. Informasi ini penting, biasanya berada di paragraf terakhir dekat dengan penyebutan tanggal batas waktu ataupun deadline, himekiriya. Kemudian dengan mengeliminasi media komunikasi yang dilarang, jika teks tersebut menyebutkan jangan lewat telepon, maka semua pilihan yang mengandung kata telepon itu otomatis salah ya minasan. Nah, kita baca dulu pilihan jawabannya ya, yang dari pertama ya, dari nomor 1-nya. Mana sumasen anotasinya? T-shirts wo kazoku ya yujin ni kitte moratte kansou wo kiku koto. Artinya, meminta keluarga ataupun teman memakai kaos lalu mendengarkan kesan mereka.
Yang kedua, T-shirts no desain ga ii karu ka? Ii karu ka? Ini kanji sumobu. Sumobu no hito ni style koto. Menyampaikan kepada orang bagian umum apakah desain kaosnya bagus ataupun tidak. Yang ketiga, T-shirts ga nanmai hoshika kaite meru o henshin suru koto. Yang ketiga ialah menuliskan berapa lembar kaos yang diinginkan lalu membalas email tersebut. Yang keempat, T-shirts wo kazoku ya tomodachi ga hoshikatte iru kado ka sumobu ni denwa suru koto. Menelpon bagian umum untuk memastikan apakah keluarga atau teman menginginkan kaos tersebut. Nah, setelah membaca pilihan jawabannya, kita lanjutkan dengan membaca paragrafnya. Yang dari pertama ya minasang. Sharing no minasang kepada seluruh karyawan. Tosha no goju shuren ni kinen ibentou no kikaku wo kaku bumon de susumerarete iru to omoimasu. Artinya, saya merasa acara peringatan hari jadi ke-50 perusahaan kita sedang dijalankan oleh masing-masing departemen. Yang kedua, minasan no idea wo tanashimi shite imasu. Kami dari pihak perusahaan tentunya menanti-nantikan ide dari Anda sekalian. Sebenarnya yang harus kita fokuskan di bagian sini yang ada bentuk kurasai. Namun kita baca aja ya artinya minasang biar sama-sama kita bisa belajar untuk memahami kira-kira mungkin ada kanji ataupun kotoba yang minasang belum tahu. Nah, kemudian Soumobu dewa ini atarashiku desain shita T-shirts wo junbi chū desu. Di departemen bagian umum, kami sedang mempersiapkan kaos dengan desain yang baru. Sore de hitori nanmai kibou suru ka wo okiki kitai to omoimasu. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan berapa lembar yang diinginkan oleh setiap orang. Go kazoku go yujin sono ta okaimasu oshiri ai oshiri ai no kata ni suite itadai hou ga ii desu. Artinya bagaimana kalau kanus ini juga dipakai oleh keluarga, teman, kenalan ataupun kenalan Anda yang lain. Sono ta oshiri ai no kata ni suki sute itada te wa dou desho ka. Lanjut ya minasang. Ima no kakkoi design ni natte imasu. Natte imasu ini kanji shashin tempu ya. Artinya ialah desainnya sangat keren dan bergaya masa kini.
Nah, dilampirkan juga fotonya. Tempo ini lampiran foto. Nah, ini Juni gatsu hatsu ka. Getsu yobi made ni Gibon isu wo soumu oshirase kudasai. Mohon beritahu jumlah lembar yang diinginkan kepada bagian umum. Paling lambat itu di hari Senin tanggal 20 Desember. Sumimasen ga denwa ya koto de wa naku. Denwa ya koto de wa naku kono meru no henshin de onegai shimasu. Nah, bentuk onegai shimasu dan shite kudasai ini berupa harapan. Harapan apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya. Nah, bagian dari soal yang tadi udah kita baca, gimana sih cara menjawabnya? Setelah kita sudah membaca dari pilihan yang 1, 2, 3, 4, kita kira-kira udah bisa nebak ya bagian yang mana? Yang pertama, bagian mereka meminta keluarga atau teman memakai t-shirt, lalu mendengarkan kesan dan pendapat mereka. Sedangkan di sini pernyataannya itu tidak sesuai ya. Mereka itu mereka menginginkan sebelum tanggal 20 bulan 12 itu udah dikirimkan berapa jumlah dan berapa yang seharusnya jumlah lembar kepada bagian umum paling lambat dikirimkan tanggal 20 itu, yang menjadi hal yang harus dilakukannya. Bukan meminta si teman ataupun keluarga memakai t-shirt. Surel memang menawarkan t-shirt kepada keluarga atau teman, tapi bukan menjadi fokus utama untuk memerintahkan mereka meminta dan mengumpulkan pesan ataupun feedback dari mereka. Yang kedua, menyampaikan kepada orang di bagian umum apakah desain t-shirtnya bagus atau tidak. Dari yang sudah kita baca tadi, itu jelas salah ya minasang. Di dalam surel hanya tertulis bahwa fotonya dilampirkan sebagai informasi aja. Tidak ada instruksi untuk mengirimkan ulasan ataupun bagaimana review mengenai bagus atau tidaknya desain tersebut. Nah, yang nomor 3, menuliskan berapa lembar t-shirt yang diinginkan, lalu membalas surel tersebut. Nah, minasang, kita udah ketemu ya jawaban yang paling sesuai. Yang nomor 3, kenapa nih? Karena di sini kibonya ini mengirimkan berapa lembar t-shirt kepada bagian umum sebelum tanggal 20 di bulan 12. Biar mereka tahu berapa jumlah yang diperlukan dan bagaimana berapa lembar kaos yang diperlukan dan membalas email tersebut. Itu sesuai seperti yang ada di kalimat terakhir ini ya minasang. Terus yang nomor 4 nih kita analisis juga. Nomor 4 kita analisis juga. Menelpon bagian umum untuk memberitahu apakah keluarga atau teman menginginkan t-shirt tersebut atau tidak. Ini juga salah ya minasang. Penulis surel secara eksplisit melarang penggunaan telepon maupun penyampaian secara lisan. Oleh karena itu, pilihan yang menyebutkan tindakan menelpon yang seperti udah saya sebutkan di awal tadi, udah jelas salah ya minasang. Nah, ini bisa kita eliminasi. Maka pilihan yang paling sesuai dengan pernyataan tadi ialah ini minasang, di nomor 3. Sesuai dengan yang diperintah. Oke minasang, sekian penjelasan saya malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Minasang, otsukare sama deshita. Domo arigatou gozaimasu. Minasang, ja matane.